Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak orang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah orang yang tidak memiliki kesulitan-kesulitan hidup. Ternyata anggapan itu keliru, karena orang yang hidupnya bahagia bukanlah orang yang tidak memiliki kesulitan hidup, tetapi orang yang bisa menyikapi kesulitan hidup dengan cara yang benar. Tidak ada itu orang yang hidupnya senang terus, dan tidak ada juga orang yang hidupnya susah terus. Karena senang dan susah hanya dua cara yang dipakai oleh Allah untuk menguji seluruh umat manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan penuh tantangan, dalam keadaan penuh ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kami hanya akan membiarkan orang-orang itu hanya berkata kami telah beriman, padahal mereka belum saya uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami, kata Allah, akan memberikan ujian kepada mereka dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ada orang diuji oleh Allah dengan penyakit, ada orang diuji oleh Allah dengan kesehatan, ada orang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, ada orang diuji oleh Allah dengan kelebihan harta. Ada orang diuji oleh Allah dengan kesempitan, ada orang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Semua adalah ujian. Bukan saja kesusahan itu merupakan ujian, kesenangan juga ujian. Dan kenyataan sejarah menunjukkan lebih banyak orang lulus diuji dalam keadaan susah daripada lulus diuji dalam keadaan senang. Banyak orang ketika hidupnya susah dia ingat Allah, rajin ibadah, rajin sholat. Begitu hidupnya senang, mereka telah melupakan Allah. Ada orang naik perahu kecil di tengah lautan, di tengah lautan datang ombak menggunung menghantam perahunya. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong kepada Allah. Ya Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong kerbau Tuhan. Ke pinggir perahunya datang lagi ombak menggunung menghantam. Ia berdoa lagi, ya Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong kambing Tuhan. Makin ke pinggir perahunya, datang lagi ombak menggunung menghantam. Terancam perahunya mau tenggelam, minta tolong lagi. Tuhan, selamatkan saya dari serbuan ombak. Kalau saya selamat tidak tenggelam ke dasar lautan, kalau saya selamat sampai ke tepian pantai, saya janji, saya akan potong ayam Tuhan. Ya, makin kecil, kerbau, kambing, ayam. Kenapa? Perahunya sudah semakin ke pinggir. Selamat dia sampai ke tepian pantai, mana pembunuhnya jangan, kata dia. Dia bilang yang penting sudah selamat, ayam juga tidak usah dipotong. Selama sampai di daratan apa yang terjadi, baru masuk di rumahnya langsung terbakar. Tuhan dia protes lagi, Tuhan, urusan di laut selesaikan di laut, jangan bawa-bawa ke darat. Ya mirip-mirip sebahagian, tidak semua, sebahagian.
wakil-wakil rakyat di parlemen, para pejabat dan politisi. Kalau musim pemilu, kemana-mana kampanye dia obral ayat kursi. Selesai kampanye dapat jabatan, hilang ayatnya, tinggal kursinya. Sebagian, tidak semua. Wah, ada rombongan politisi satu bus melakukan reses kunjungan di sebuah kampung jauh dari pemukiman yang padat. Bus yang mereka tumpangi kecelakaan. Yang ada di situ cuma seorang petani tua yang lugu. Maka petua berinisiatif menguburkan para politisi yang meninggal itu. Besoknya datang tim investigasi. Ditanya itu petua, benarkah itu kemarin seluruh politisi sudah meninggal baru kita kuburkan? Petua dengan lugu menjawab, sebenarnya kemarin waktu saya kuburkan itu, ada yang saya dengar masih bersuara, saya belum mati. Tapi biasalah, politisi kan tidak bisa dipercaya kata-katanya. Jadi bagaimana? Bawa enak telas lagi. Lebih banyak orang lulus diuji dalam keadaan susah daripada lulus diuji dalam keadaan senang. Hidup ini kan cuma dua, Pak. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain? Tidak ada, toh? Dan sungguh sangat menyenangkan urusan orang-orang beriman ini, kata Rasul. Karena kalau mereka mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau mereka mendapatkan kesusahan, mereka bersabar. Saya merinding, Pak. Baca firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam tardu ala qada'i falyakhruj min al-ardi was-sama'i wal yaktub rabban siwa'i." Kata Allah, siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak mau bersabar atas cobaanku, siapa yang tidak ridho, tidak menerima ketetapan-ketetapanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Bapak-bapak, mohon jangan tersinggung. Ada kabar baik untuk ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Jelas kedengaran di belakang, Bu? Jelas. Menurut salah satu hasil penelitian, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Ada laki-laki yang umurnya lebih panjang dari perempuan, tapi kalau dirata-ratakan, rata-rata perempuan itu umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Mau tahu rahasianya? Ibu mau tahu rahasianya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Rahasianya adalah karena perempuan itu suka menangis. Ternyata menangis itu ada 3 manfaatnya. Manfaat menangis yang pertama, air mata yang keluar adalah toksin beracun dari dalam diri kita. Manfaat menangis yang kedua adalah air mata yang keluar bisa membunuh bakteri di sekitar kelopak mata. Sehingga kalau pagi-pagi bangun tidur ada tai mata. Orang Makassar bilang cicak. Yang pada dong penciptaan ini. Apa itu tai mata? Yaitu bakteri yang terbunuh oleh air mata yang keluar di saat kita tidur. Manfaat menangis yang ketiga, menurut para ilmuwan psikologi, berapa tetes air mata yang keluar, sekian beban hidup yang berkurang. Perempuan, kalau ada masalahnya, ia menangis, maka masalahnya sedikit berkurang. Benar apa benar? Benar apa benar? Sementara anak laki-laki, coba bagi dia, anak laki-laki sejak kecil tidak terbiasa untuk menangis. Kalau ada anak laki-laki menangis, dia pergi sama tuanya, kenapa kau menangis? Jangan kau mah, perempuan itu yang menangis. Maka anak laki-laki terbiasa sejak kecil tidak untuk menangis, terbawa-bawa hingga dewasa. Ada masalah di kantor, ia tidak menangis, ia pendam, istrinya pun di rumah tidak tahu. Ada masalah dalam pergaulan, ia tidak menangis, ia pendam. Apakah masalahnya hilang? Tidak. Bertumpuk, terakumulasi. Makanya sering kita dengar, ada laki-laki mati mendadak. Karena itu saudaraku sesama lelaki, menangislah. Itu sebab air mata bukan saja diciptakan untuk kaum perempuan, tapi juga untuk kaum laki-laki. Dan paling bagus menangis adalah di atas sajadah di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud. Umar bin Khattab, sahabat Rasul yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang gagah perkasa, tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud.
Sultan Mehmed II yang diberikan gelar sebagai Sultan Fatih Sang Penakluk karena bisa menaklukkan kota Konstantinopolis, pusat kerajaan Romawi Timur saat itu, sekarang bernama Istanbul di Turki, adalah panglima perang yang gagah perkasa di siang hari tetapi menangis ketika melakukan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Allah mengangkat ke tempat yang terpuji. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, kesulitan hidup apapun yang bisa hadapi, kita tetap bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Jadi ibu bapak, kalau ada masalah, ada kesulitan hidup, curhat pada Allah melalui sholat tahajud. Jangan curhat kepada dukun dan paranormal. Sebab banyak biasa dukun salah-salah. Ada orang kambingnya hilang datang kepada dukun. Pak dukun tolong diramal, kambing saya sekarang berada di mana? Kata dukunnya, setelah saya ramal-ramal, kambing bapak sekarang ini sedang melahirkan di bawah pohon. Kenapa bisa melahirkan Pak Dukun? Kenapa Kak? Dia bilang itu kambingku yang hilang jantan Pak Dukun. Kata dukunnya, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau kambingmu yang hilang itu jantan, salah lagi. Ada seorang suami, seorang ayah memiliki pemahaman yang keliru. Anaknya lahir hari Selasa, dia punya pemahaman kalau anak lahir hari Selasa, salah-salahnya. Hidupnya tidak karu-karuan. Datanglah kepada Sandro yang salah-salah bertanya, Pak Dukun, hari ini anak saya lahir hari Selasa, tolong diramal akan seperti apa masa depannya. Kata dukunnya, dan mana buku tonton di kitabku ada dekalau dan dekana 10 tahun yang akan datang anak bapak akan meninggal. Kenapa bisa meninggal Pak Dukun? Anak bapak itu nanti meninggal gara-gara buaya. Buaya Pak Dukun, buaya. Pulanglah sang ayah tadi, yang tadinya tinggal di pinggir sungai, dia naik ke dalam gunung. Saking takutnya anaknya dimakan oleh buaya. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Anaknya meninggal betul. Datang kepada dukun menyampaikan keberatan. Pak Dukun, hari ini anak saya genap berumur 10 tahun meninggal. Saya datang ingin menyampaikan keberatan. Keberatan apa lagi? Yang sudah terbukti. Dukun bilang 10 tahun yang akan datang anak saya meninggal gara-gara buaya. Ternyata hari ini meninggal bukan gara-gara buaya. Gara-gara apa itu? Gara-gara saya pergi di kebun mencangkul bersama dengan anakku. Cangkul saya ayunkan, anak saya berdiri di belakang, kepalanya kena cangkul, meninggal di tempat. Kata dukunnya, saya tidak percaya. Para bagaimana? Di mana meninggal? Di sini Pak Dukun. Ini bekas-bekas darahnya masih ada. Mana itu cangkul yang dipakai? Ini cangkulnya Pak Dukun. Kata dukunnya, perhatikan baik-baik. Ini cangkul cap krokodil, cap buaya. Kapun nak punya anak buaya. Ada tuh suami punya pemahaman yang keliru. Katanya rezeki Allah itu tergantung posisi tidur istri. Kalau sebelum keluar rumah berangkat kerja, kalau posisi tidur istri menghadap ke kanan, maka suami keluar rumah harus belok kanan karena rezeki ada di kanan. Kalau posisi tidur istri menghadap ke kiri, maka suami keluar rumah harus belok kiri karena rezeki ada di kiri. Tapi kalau posisi tidur istri menghadap ke atas, maka suami tidak perlu keluar rumah karena rezeki sudah ada di depan mata. Ini namanya pakin tadi. Ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu, halo ibu-ibu. Mau kita tahu salah satu rahasia laki-laki? Kubocorkan ini malam. Rahasianya itu laki-laki, kalau umurnya masih 20 tahun, olahraganya main sepak bola. Kasih ini gitu. Tapi kalau umurnya bertambah 40 tahun, olahraganya berubah. Apa itu? Tenis lapangan. Dan kalau umurnya bertambah lagi 60 tahun, olahraganya berubah lagi. Apa itu? Tinggal main golf. Jadi kesimpulannya, bu, laki-laki itu makin bertambah umurnya, makin kecil bolanya. Dan biasanya bola kalau makin kecil, makin liar dan sulit dikendalikan. Iya.
Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan kesusahan, kita bersabar. Ini merupakan kunci utama untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Ibu bapak, semoga puasa Ramadan yang kita kerjakan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa bersyukur di saat mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika mendapatkan kesusahan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.